Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dan majalah Ulumul Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Otong Surahman. Kali ini kita akan mengambil tema keindahan dan kemuliaan yang dibangun di atas keimanan akan menjadi langgeng abadi dan membawa keberkahan. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah ada di sini dan Ondi juga ada di sini di belakang kamera. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, keindahan dan kemuliaan yang dibangun di atas keimanan akan disampaikan oleh Ustaz Otong. Kepada Ustaz Otong, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husain bin Habib Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Ondi, juga para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini yang cerah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Ulumul Quran, di mana tema pagi hari ini tema yang sangat bagus sekali, yaitu membangun ya sesuatu dengan landasan keimanan dan ketakwaan akan langgeng dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya bentuk itu dicontohkan dalam surah At-Taubah ayat 108, 109 itu tentang bangunan masjid ya Habib ya. Dan dalam sejarah juga kita lihat kenapa yang dibangun itu masjid sebagai pondasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk sejarah sedikit mengingat tentang bangunan Baitullah ya, Ka'bah, yang dibangun kembali di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam setelah hancur pada peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam ya. Dibangun adalah Ka'bah sebagai pusat ibadah untuk mempersatukan seluruh umat manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga baginda Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid juga ya, Masjid Kuba dulu ya, baru Masjid Nabawi gitu. Ini sebuah gambaran bahwa masjid itu satu sisi untuk menyatukan umat manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan ya, manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tentunya sangat penting ya dalam membangun, membina kita semua agar kita mempunyai bangunan yang kokoh ya, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul mendapatkan keberkahan ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam memahami konteks ini kita pun kembali harus memahami konsep-konsep yang Allah ajarkan melalui kitab suci Al-Qur'an ini gitu. Karena tidak sedikit ya saat ini ya, satu sisi kita bangga dengan berdirinya berbagai macam masjid ya, di mana ya
termasuk di tempat saya dengan urunan yang luar biasa menghabiskan 7 miliar Bib, ya. Ternyata programnya tidak banyak berjalan. Pengurusnya agak sedikit kurang harmonis gitu. Kemudian juga banyak masjid-masjid yang dibangun dengan bahasa sekarang itu yang sungguh memprihatinkan. Satu sisi menunjukkan bahwa umat Islam ini saat ini kurang kebersamaan, kurang persatuan gitu. Sehingga serokan ikan itu masuk pinggir jalan sekarang gitu ya. Ini kan sebuah keprihatinan. Andai kata umat Islam itu bersatu bersama ya, membangun masjid, membangun peradaban, membangun keimanan dengan landasan ketakwaan itu, saya yakin ya kalau bersatu antara ketua DKM masjid itu kan banyak saldonya tuh ya, patungan saja bangun masjid gitu ya. Nah barangkali ini penting untuk kita semua ya, termasuk dalam landasannya apakah membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun madrasah, tetapi ketika landasannya keimanan kepada Allah dan ketakwaan ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Nah salah satu pijakannya bahwa mungkin nanti diurai Bib ya supaya masyarakat itu betul-betul paham, karena kata takwa ini mudah banget diucapkan ya. Bahkan setiap khotib itu menyampaikan ketika memberikan khutbah Jumat itu wasiat bertakwa gitu. Tetapi kadang-kadang banyak juga yang nggak paham takwa itu seperti apa. Nah, takwa itu kan secara global itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, atau takwa itu sendiri kan artinya memelihara diri, menjaga diri ya. Bagaimana agar kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian banyak juga takwanya itu dalam arti statis. Padahal kalau saya pahami misalkan dalam surah At-Taghabun ayat 16 ya. Surah 16 itu fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Ini kan harus dipahami dinamis gitu ya Bib ya, bukan statis. Menuju ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu menuju puncak takwa pada surah Al-Imran ayat 102 mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana agar kita semua ya bisa memahami konteks keimanan dan ketakwaan ini, sehingga siapapun kita, apapun kita ya, kita betul-betul dapat merasakan ya manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga nilai takwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga betul-betul kita menjadi menuju manusia yang insan kamil, yang lebih sempurna lagi. Mungkin ini sebagai pengantar, barangkali perlu diberikan pencerahan tadi bagaimana gitu ya bisa umat Islam itu kebersamaannya, persatuannya, sehingga betul-betul terwujud ya sebuah keimanan ketakwaan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Mungkin ini sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa taqabbal minna ya karim ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini, begitu pula Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Ondi, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini masih dalam suasana bulan suci yang diharamkan Allah. Semoga Allah mensucikan jiwa kita, membersihkan dosa kita, memperbaiki amal kita, meluruskan hidup kita, dan menempatkan kita di jalan yang Allah ridhai dengan mengikuti petunjuk Al-Quran
dan meneladani sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada renungan kita, kajian kita di pagi hari ini dengan tema betapa indahnya, mulianya bangunan yang dibangun di atas iman dan ketakwaan. Bangunan ini akan mendapatkan dukungan dari Allah. Allah akan curahkan rahmat dan keberkahannya bagi mereka-mereka yang berkumpul di dalam, juga mereka-mereka yang bekerja, berjuang di bawah naungannya. Tapi sebaliknya, bangunan yang dibangun bukan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bangunan yang ditinggalkan Allah. Walaupun bangunannya megah, mewah, demikian pula suntikan dananya yang melimpah, bahkan diisi oleh orang-orang yang berilmu. Kalau tidak dibangun di atas iman dan takwa, rahmat keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebimbangan, keraguan, kegelisahan, dan fitnah akan terus berkecamuk dari tempat tersebut. Nah, kalau kita belajar dari sejarah Ustaz Krisna, kota suci Mekah yang dibangun oleh Imam Al-Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail. Sebelum Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun tempat tersebut, Allah uji terlebih dahulu Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tersebut yang tidak bertuan, tidak terdapat tanaman, tidak terdapat pula air. Apakah Ibrahim pasrah dan yakin akan ujian ini? Ternyata Ibrahim dengan penuh kepasrahan melepaskan istri dan anak yang dicintai. Ketika dia kembali ke Yerusalem, ternyata Allah kirimkan 2 malaikat yang menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya yang di Yerusalem juga akan melahirkan seorang putra yang berilmu. Padahal Ibrahim di usia lanjut, begitu pula istrinya. Karena keluarga Ibrahim yang beriman berserah diri pada Allah, memiliki jiwa yang bersih, Allah limpahkan rahmat keberkahan bagi mereka. Ibrahim bersama Ishak, sang anak yang lahir dari Sarah, membangun Yerusalem. Ibrahim bersama Ismail, Ibrahim bersama Hajar yang melahirkan anak Ismail, membangun kota suci Mekah. Dua-duanya merupakan kota suci yang mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Hingga Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, Wattin, Wazzaitun, Waturi Sinin, Wahadzal Baladil Amin. Bersumpah dengan 2 jenis buah kan, tin dan zaitun. Kemudian Waturi Sinin, tempat di mana Musa menerima wahyu. Diajak berbicara oleh Allah. Wahadzal Baladil Amin, 2 kota suci Mekah. Kita tahu bahwa zaitun dan tin berkembang di wilayah Palestina, termasuk di wilayah Yerusalem yang Allah gambarkan alladzi barakna haula. Mekah juga merupakan kota yang diberkahi Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. 2 tempat ini diberkahi oleh Allah karena bukan hanya dibangun dengan bangunan fisik semata, tapi yang lebih utama bangunan keimanan ketakwaan yang ditunjukkan Ibrahim, yang betul-betul pasrah berserah diri kepada Allah. Sampai pada puncak ujiannya Allah menguji dia untuk menyembelih putranya dengan tangan. Hingga saat ini 2 kota suci merupakan 2 kota suci yang betul-betul berada di hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan hanya pada saat didirikan, sehingga kini dan seterusnya 2 kota suci ini mempunyai tempat yang amat indah di hati orang yang beriman. Padahal bangunan Ka'bah aja terbuat dari batu biasa. Bukan juga bangunan yang mewah. Begitu pula Yerusalem, yang pada saat ini kalau kita lihat
Sebagian bangunannya porak-poranda, tapi orang yang beriman mendambakan betul-betul untuk sampai di sana. Bahkan ini bukan hanya kota suci untuk kita kaum muslimin, orang-orang Yahudi, begitu pula orang Nasrani memuliakan tempat tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keberkahan rumah tersebut. Dan saksikan bagaimana keberkahan yang Allah limpahkan pada apa? Pada air Zam-Zam yang memancar dengan rahmat keberkahan Allah pada sang ibu yang pasrah ditinggalkan oleh suaminya bersama anaknya yang masih kecil. Di samping bangunan fisik, tempat dan kota, kita saksikan juga bangunan satu masyarakat. Seperti bangunan Al-Muhajirin dan Ansar. Yang terdiri dari suku-suku yang bermacam-macam. Kaum Muhajirin dari suku-suku yang bermacam-macam. Dari pemuka Quraisy hingga dari hamba sahaya. Bilal dari kalangan hamba sahaya. Betul tidak? Suhaib dari kalangan Mawali. Yang berasal dari Rum. Kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman Ali dari kalangan pemuka Quraisy. Mereka disatukan dalam nama hijrah. Bukan nama suku atau bangsa. Betul tidak? Jadi perjuangan mereka bukan untuk suku maupun bangsa. Jadi bersatunya mereka dalam nama hijrah ini selalu mengingatkan mereka akan apa? Akan nilai mereka yang begitu mulia. Hijrah di jalan Allah Ta'ala. Sedangkan yang di Madinah terdiri dari dua suku besar Aus dan Khazraj, belum lagi anak-anak suku yang lain. Mereka disatukan dalam nama Ansar. Sebagaimana para Hawariyin yang dikenal dengan Ansarullah, kaum Ansar juga menjadi Ansar-Ansar Allah. Padahal tadinya mereka apa? Tadinya mereka merupakan suku-suku yang berpecah belah, saling bertikai, bahkan saling menumpahkan darah mereka. Dan prinsip mereka pada saat itu apa? An-nar walal ar. Tidak menjadi soal kita masuk ke dalam api, yang penting jangan malu. Begitu juga ukfur wala taqtalib. Tidak jadi soal kamu kafir, tapi kamu jangan kalah. Ini merupakan ucapan-ucapan dan semboyan jahiliyah. Semua ini berhasil dihapuskan oleh Allah. Dan Rasulullah mempersatukan mereka dalam nama Muhajirin dan Ansar. Yang datang setelah mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Artinya yang mencontoh, mengikuti langkah-langkah mereka yang bersatu dalam iman dan ketakwaan pada Allah. Bukan dalam nama suku, bukan dalam kebangsaan, tapi dalam iman dan ketakwaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak berkumpul bersama orang yang senasab dengan dirinya. Karena banyak dari mereka justru memusuhi Rasul. Contohnya Abu Lahab. Tapi Rasul berkumpul dengan orang seperti Bilal, Salman, begitu pula dari keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib. Betul enggak? Sang paman Abu Thalib yang membela dirinya. Tapi mereka-mereka yang menentang dari keluarganya, dari sesama kaum Quraisy, Rasulullah dipisahkan oleh mereka. Jadi persahabatan dalam iman, bukan persahabatan dalam suku maupun bangsa. Ini keindahan yang ditunjukkan Rasulullah. Tapi saat ini kita saksikan ternyata bangsa Arab kembali ke dalam jahiliyah mereka. Bukan lagi bersatu dalam iman dan ketakwaan, tapi dalam Arabisme. Bersatu dalam kejahiliahan. Nah, kita ingin Islam kembali seperti Islam yang diantarkan Nabi. Islam yang amat indah. Bukan Islam ya hanya sebagai kedok dan nama, tapi dalamnya merupakan apa? Merupakan fanatisme dan semboyan jahiliyah. Akhirnya ngerusak nama Islam. Karena Islam hanya sebagai kedok, sebagai nama, atau atas nama, sedangkan isinya jahiliyah. Nah, di Indonesia pun demikian. Kita menginginkan ya Islam sebagai nama yang Allah berikan untuk kita. Dengan nama muslimin, betul-betul hidup kita bangun di atas penyerahan kepada Allah secara total. Bukan untuk suku, bangsa, ataupun ras maupun golongan. Nahdlatul Ulama berdiri disebabkan karena tindakan kebijakan dari keluarga Al-Su'ud sama ulama-ulama Wahabi yang ingin menghancurkan kuburan Rasulullah dan kuburan sahabat-sahabat dan keluarga Nabi.
Maka mereka mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, menentang hal ini, dan mereka mengirim utusan ke Saudi Arabia. Alhamdulillah, dari dunia Islam berhasil memaksakan Abdul Aziz bin Saud untuk menghentikan kegiatan tersebut. Merupakan hal yang indah. Di samping untuk menentang kebijakan Al Saud, juga Nahdlatul Ulama menjelaskan kebangkitan ulama dalam rangka memperjuangkan Islam dan kebenaran. Begitu juga Muhammadiyah berdiri, ya, yang dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan dan rombongan berjuang untuk menyebarkan dan memperkenalkan Islam di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dan jasa Muhammadiyah cukup besar, jasa juga ulama NU terdahulu cukup besar. Kiai Hashim Asy'arinya. Begitu pula tokoh-tokoh Muhammadiyahnya, termasuk yang memberikan dukungan perjuangan untuk Bung Tomo. Fatwa diberikan oleh para ulama. Saksikan tulisan Kiai Hashim Asy'ari yang mengajak orang kembali kepada kitab Allah, sunnah Rasulnya, juga bersatu dalam agama Allah. Dan mengingatkan kita untuk tidak hidup dengan gaya hidup orang-orang yang tak beriman. Apalagi mengikuti gaya hidup orang-orang yang menjajah negeri kita. Artinya mereka orang yang tulus berjuang. Cuma sayang sebagaimana bangsa Arab kembali kepada jahiliyah, kita saksikan ternyata NU yang begitu indah, Nahdlatul Ulama, begitu pula Muhammadiyah, banyak orang-orang yang melakukan kerusakan mengatasnamakan Muhammadiyah dan NU. Banyak yang menunggangi NU untuk kepentingan dunia, begitu juga ada orang yang menunggangi Muhammadiyah untuk kepentingan dunia mereka. Saya nggak bicara orang yang tulus dari mereka. Oleh karena itu, NU perlu melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang merusak citra Nahdlatul Ulama yang begitu indah. Muhammadiyah juga melakukan pembersihan. Kalau kita bersatu di jalan Allah, tidak akan sulit Muhammadiyah, NU, masyarakatnya bersatu. Betul nggak? Tapi kalau masing-masing membawa kefanatikan, tidak mungkin bersatu. Kata Syiah artinya pengikut. Dalam Quran disebut, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dari syiat Nuh adalah Ibrahim pengikutnya. Jadi kalau menjadi Syiah Rasulullah, Syiah dari keluarga Rasul, seharusnya mereka mencontoh bagaimana akhlak Rasul dan keluarga Rasul yang hidupnya bersih, mulut mereka bersih, cara hidup mereka bersih, dan betul-betul mereka menyatu dengan Al-Quran. Begitu juga yang mengaku sebagai pengikut sunnah Rasul, Rasul tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak benar, mengajarkan kebencian, permusuhan maupun fitnah, tapi mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Bukan menanamkan doktrin dan fanatisme yang merusak dan mencabik-cabik persatuan. Saya memiliki teman seperjuangan di jalan Allah Ta'ala, bukan dari keluarga. Malah dari keluarga sedikit sekali, kebanyakannya bukan dari sesama keluarga Alawiyin. Tapi dari orang-orang justru yang bukan dari kalangan Alawiyin yang berjuang bersama kita. Adapun yang tidak sejalan dengan kita, walaupun dari keluarga Alawiyin, antara kita dan mereka terdapat apa? Terdapat jurang pemisah yang tidak mungkin dapat disatukan, kecuali kalau sama-sama di jalan Allah. Tapi kalau saya berjuang untuk nama Alawiyin, atau katakan keluarga Rasul, berjuang untuk ini, Allah tidak akan memberikan rahmat keberkahan. Perjuangan saya bukan untuk Allah, berarti perjuangan untuk apa? Untuk ras dan suku. Oleh karena itu ini merupakan hal-hal yang bersifat jahiliyah yang mesti kita perangi. Kembali apa? Perjuangan kita, loyalitas kita semata-mata untuk Allah, Rasulnya, orang yang beriman, bukan untuk ras, bukan untuk suku. Oleh karena itu di kalangan Alawiyin kita, keluarga Rasul, banyak orang-orang yang lebih suka mengikuti gaya Abu Lahab. Mengikuti gaya-gaya apa? Gaya-gaya syaitan dan iblis dalam kehidupan mereka. Dan tidak sedikit dari kalangan Alawiyin kita juga apa? Yang mengikuti Rasul. Mencintai Al-Quran, mencintai sunnahnya. Cinta pada kebajikan, menaburkan rahmat, menghapuskan pertikaian. Artinya, keluarga Alawiyin sama dengan yang lain. Di antara mereka ada yang mengikuti Allah, Rasulnya, dan para ahlul bait di atas, ada juga yang mengikuti syaitan dan iblis. Mereka lebih yakin terhadap jalan iblis. Mereka malu untuk mengikuti Rasul. Mereka tidak bersyukur bahwa mereka diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi yang mereka banggakan, yang mereka ikuti gaya hidup orang yang tidak beriman. Dalam cara berpakaian, dalam mengadakan acara, ya, baik itu perkawinan, tidak sedikit pun mereka merasa bersyukur dengan nikmat Allah.
Tapi mereka merasa bangga sebagai pengikut-pengikut syaitan. Dan ini bukan hanya terbatas pada kalangan Alawiyin. Kalangan Arab non-Alawiyin juga sama. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia juga sama. Siapa-siapa yang beriman dari mereka bertakwa pada Allah, ya, mereka akan dikumpulkan bersama Rasul. Mau dia keluarga Alawiyin, keluarga Arab non-Alawiyin, begitu juga bangsa Indonesia, apapun suku mereka, selagi wala mereka untuk Allah, Rasulnya orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kumpulkan bersama Rasulnya. Sedangkan mereka yang tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau menyambut Al-Quran, tidak mau hidup dengan gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Jadi nasab, ya, nasab ini bukan jaminan keselamatan. Apabila nasabnya mulia tapi perbuatannya hina, maka orang tersebut lebih hina daripada yang lain. Tapi kalau nasabnya mulia, akhlaknya mulia, berarti dia menambah kemuliaan di atas kemuliaan. Kalau dia bukan dari kalangan yang bernasab mulia tapi beriman kepada Allah, Allah dudukkan di tempat yang tinggi seperti Bilal, seperti Salman Al-Farisi. Oleh karena itu, fanatisme terhadap ras, kelompok, golongan, sekte itu jahiliyah. Allah sudah mengatakan wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, itu mereka yang memecah belah agama mereka hingga lahirlah kelompok-kelompok golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ini yang ingin diperjuangkan oleh radio Silaturahim, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok dan golongan. Untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu Islam, bukan dalam kelompok-kelompok golongan yang bermacam-macam, dalam satu Islam. Dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, kita semua menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi berbeda antara satu bangunan yang dibangun dalam iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mengharapkan ridha Allah, mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulnya, dan bertakwa kepadanya, artinya kita menjaga diri kita dalam keridhaan Allah. Karena kata takwa diambil dari kata waqwa. Kata kerjanya waqa yaqi wiqayatan, yang artinya menjaga. Jadi kata takwa asalnya waqwa. Ittaqullah haqqa tuqati, asalnya haqqa wuqatihi, diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Jadi bertakwa kepada Allah sebetulnya arti dasarnya bukan takut, tapi menjaga diri kita dalam keridhaan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang, dengan mengharapkan ridha Allah dan menghormati kebesaran dan keagungannya. Jadi kita inginkan untuk keselamatan kita semua yang akan diterima oleh Allah, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, yang akan diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah pengabdian yang benar-benar murni, bukan membela kelompok, bukan membela golongan, bukan juga membela ras dan suku. Oleh karena itu, seluruh ikatan yang dibangun bukan di atas iman dan keridhaan Allah Ta'ala maupun ketakwaannya adalah bangunan jahiliyah yang akan dicabut rahmat keberkahan dari mereka. Yang akan terjadi terus pertikaian, perselisihan di antara mereka, seperti yang Ustaz Otto tadi katakan, masjidnya megah tapi pengurusnya berselisih satu dengan lain. Kenapa? Karena bisa saja mereka bukan bangun mengharapkan ridha Allah, dan tidak dibangun juga dengan uang dari hasil ketakwaan pada Allah, tapi dari hasil usaha nggak benar. Allah tidak akan toleransi terhadap yang haram, tapi akan menyambut infak yang dikeluarkan di jalan Allah, walaupun sangat kecil, tapi dalam keridhaan Allah didapatkan. Jadi ini yang perlu mendapatkan perhatian kita. Jangan kita melihat seolah-olah yang diterima itu yang besar. Tidak. Hasil usaha kita, semaksimal kemampuan kita yang kita infakkan di jalan Allah, dalam keridhaan Allah, itu yang akan diterima. Jadi bangunan, baik itu bangunan fisik seperti masjid, sekolah, atau bangunan organisasi, institusi, kalau bukan dibangun dalam iman dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu akan sia-sia. Oleh karena itu Belanda berhasil memecah belah kekuatan Islam dengan cara menghembuskan dan meniupkan fanatisme di tengah-tengah umat Islam. Di tengah-tengah bangsa Arab mereka bagi menjadi Alawiyin, non-Alawiyin.
Di tengah non-Alawiyin dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok masyayikh, gabail sama kalangan bawah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh hal ini. Malah yang ada menghapuskan perbedaan kasta dan semuanya bersaudara dalam iman. An-nasu sawasiyatun indallah. Manusia sama di mata Allah. La farqa li arabi ala ajami. Tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan ajamnya. Wala li abyad ala aswad. Bagi yang putih terhadap yang hitam, illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa. Tapi ini ditinggalkan. Inna akramakum indallahi atqakum juga ditinggalkan. Mulai mereka membagi-bagi apa? Manusia ke dalam kelompok-kelompok dan golongan. Akhirnya dengan siasat seperti ini Belanda berhasil memecah belah kesatuan orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, yang tadinya berdakwah di jalan Allah juga berniaga, akhirnya terjerumus wal'iyadzubillah dalam kejahiliahan kembali. Terjerumus juga apa? Dalam praktek riba. Belanda yang mengajarkan mereka. Karena mereka yang bodoh beranggapan kemuliaan dengan kekayaan. Dengan kekayaan mereka bisa beli kehormatan, bahkan bisa menginjak-injak orang yang terhormat. Akhirnya disebabkan fitnah ini terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Yang seharusnya tidak ada, tapi kembali ke dalam Islam, berjuang di jalan Allah. Apa artinya kebesaran nama ini? Kalau hanya akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Tapi kalau kita bersatu dalam agama Allah, bersatu dalam iman, kita akan bertemu dengan Rasul tersenyum di hadapan kita semuanya. Umur kita yang berharga ini kalau kita gunakan untuk persatuan kan indah. Nah, banyak orang yang tidak menyukai persatuan, yang tidak menyukai semboyan dan seruan yang dikumandangkan oleh Rasul, mereka menyebarkan fitnah macam-macam. Walaupun telah kita jelaskan bahwa dakwah kita menuju Allah dalam Islam yang satu. Siap kita untuk berbeda dalam pendapat, tapi bersatu dalam prinsip-prinsip Islam. Mereka sebarkan isu Syiah. Ya. Padahal mereka bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan semua untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang buka Ustadz Husain Rasil langsung, ya, tuduhan-tuduhan Syiah ya kita lihat dilontarkan, tapi saya nggak pernah sama sekali menanggapi apa, karena saya serahkan mereka pada Allah. Ada Allah yang bakal mengurus mereka. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang seruan dan dakwah yang mengajak kembali kepada Allah, akan tiba saatnya mereka kena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya harus meladeni orang-orang bodoh, orang-orang yang terjerat oleh jahiliyah, apa gunanya? Betul tidak? Nah, sekarang kita ingin mengambil contoh dalam Al-Quran. Tadi contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita, bagaimana Belanda berhasil memecah belah kita, bangsa Arabnya, kemudian bangsa Indonesianya dalam fanatisme, ya, yang membuat akhirnya mereka menghancurkan diri mereka dengan tangan mereka sendiri, dan membuat Belanda cukup lama duduk menikmati apa? Menikmati keuntungan dari perpecahan di antara kita. Ternyata kita sekarang masih belum bertaubat, belum menyesal. Di mata kita perbedaan kunut dan tidak kunut, tarawih 23:11 atau membaca bismillah dan tidak membaca bismillah itu merupakan hal yang besar. Walaupun ekonomi harus morat-marit, negeri kehilangan kedaulatan kemerdekaannya, tidak penting. Yang penting apa? Mengurus hal-hal seperti ini. Akhirnya wal'iyadzubillah, lama-kelamaan mereka kehilangan keimanan mereka dan martabat serta kehormatan mereka. Ini kata-kata yang menyakitkan sebetulnya. Cuma saya tidak ingin berbicara atas nama Alawi atau nama keturunan Arab. Saya ingin bicara atas nama Allah dan mengharapkan ridhonya semata. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima betul-betul taubat kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasul. Kalau kita bisa berkumpul bersama Rasul, walaupun kita di dunia ditinggalkan oleh mereka katakan yang merasa bangga dengan nama-nama semboyan yang mereka kibarkan, itu kebahagiaan buat kita. Kalau kita membaca surah Taubah ayat 107, Ustaz Otto, kita akan menyaksikan contoh yang amat indah dan apa yang dilakukan Allah dan Rasulnya terhadap institusi, terhadap lembaga, terhadap bangunan yang dibangun untuk tujuan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Nah, sebelum kita baca ayat-ayatnya, saya bawakan sebuah cerita yang menjadi latar belakang dari ayat 107 surat Taubah.
Orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran di hati mereka, menampakkan keimanan di luar. Mereka bekerja sama dengan apa? Orang-orang Romawi. Bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Orang munafik ini karena sama-sama kafir, walaupun di luar nampak sebagai orang Islam, yang penting buat mereka keuntungan. Di negeri kita ini ma'aktsarahum, betapa banyaknya mereka. Kenapa? Yang penting keuntungan, yang penting asas maslahat. Mereka membangun masjid cukup indah, ya, megah, untuk menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap Islam. Padahal biaya pembangunan tersebut dibiayai oleh apa? Oleh pihak intelijen Romawi. Untuk dijadikan sebagai tempat mata-mata yang memata-matai kaum muslimin demi keuntungan mereka, dan juga untuk menimbulkan pertentangan dan fitnah di antara kaum muslimin. Kalau orang menyerang Islam, pasti akan dihadapi bersama-sama. Tapi kalau mengaku sebagai orang Islam, lalu mencabik-cabik menyebarkan fitnah, ini amat sulit dihadapi. Akhirnya mereka bangun masjid indah. Setelah selesai, mereka undang Rasulullah SAW untuk sholat di masjid tersebut. Rasulullah dengan niat baik datang. Begitu akan sholat di masjid tersebut, turun larangan dari Allah yang melarang Rasulnya untuk berdiri dan sholat di tempat tersebut, karena masjidnya dibangun dalam rangka untuk memata-matai kaum muslimin, memecah belah persatuan mereka dan menyebarkan fitnah. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk membakar masjid tersebut. Padahal ini masjid diperintahkan untuk apa? Karena tujuan pembangunan masjid tersebut untuk menyebarkan fitnah, memecah belah kaum muslimin, dan juga untuk memata-matai kaum muslimin demi kepentingan Romawi yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, kita baca ayat 107 dan seterusnya. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu. Wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan mereka yang membangun masjid dirar. Masjid dibangun walaupun indah, tapi untuk menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin. Wa kufran, dibangun di atas kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah persatuan kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu, dan juga untuk menjadi tempat memata-matai kaum muslimin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Maksudnya umat Nasrani pada saat itu, pasukan Romawi. Wala yahlifunna billahi in aradna illal husna, dan mereka akan bersumpah-sumpah di hadapan kamu, wahai Rasulullah, tujuan kami membangun masjid ini tujuan yang baik dan mulia. Syaitan juga bersumpah di hadapan Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, saya ini betul-betul memberikan nasihat dengan niat baik. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan hidup kekal dan mulia. Yang terjadi malah apa? Dari kemuliaan turun menuju kehidupan dunia yang rendah. Sedangkan kekekalan yang dijanjikan tidak ada sama sekali. Jadi mereka bersumpah-sumpah bahwa kami bertujuan baik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di dalamnya. Jangan kamu berdiri di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, dari pertama kali niat untuk membangunnya, lebih layak, lebih utama kamu berdiri dan sholat di dalamnya. Itu Masjid Quba. Walaupun sederhana pada saat itu, tapi lebih utama engkau berdiri sholat di dalam, wahai Rasulullah, dibandingkan Masjid Dirar yang dibangun walaupun dengan segala keindahan. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Quba tadi yang dibangun di atas iman ketakwaan, terdapat pria-pria ingin mensucikan diri mereka.
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh Allah amat mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Bukan kesombongan, bukan kebanggaan, bukan menjadi tempat fitnah, memfitnah sana, memfitnah sini, menyerang sana, menyerang sini. Tapi betul-betul menjadi tempat orang-orang yang mensucikan diri mereka. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya dengan yang dibangun bukan untuk tujuan tersebut? Jadi Allah bertanya, mana yang lebih baik? Yang membangun bangunannya ya di atas ketakwaan pada Allah, keridhaannya, amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, atau yang membangun bangunannya di tepi jurang api neraka, akhirnya membawa rumah, bangunan dan isi-isinya masuk ke dalam api neraka. Karena begitu orang tidak membangun di atas keridhaan Allah, membangun untuk tujuan yang tidak baik, maka bangunan tersebut ya sama dengan orang membangun di tepi jurang, semakin tinggi, semakin berat, akhirnya membuat semua bersama isinya masuk ke dalam api neraka. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah sekali-kali tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim. Dan akan terus-menerus, tak pernah berhenti, bangunan yang mereka bangun bukan atas keridhaan Allah, ketakwaan padanya, akan terus menimbulkan ribah, keresahan, kegelisahan fi qulubihim, dalam jiwa mereka. Jadi senantiasa dan terus-menerus selamanya bangunan yang mereka bangun bukan di atas ketakwaannya akan menimbulkan keresahan, kegelisahan di hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali kalau hati mereka hancur, tercabik-cabik. Maksudnya kalau mati, baru kegelisahannya akan hilang. Wallahu alimun hakim. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Dan semua bangunan yang dibangun untuk tujuan yang bukan semata-mata karena Allah pasti akan menimbulkan keresahan, kegelisahan. Oleh karena itu bangunan yang dibangun di atas ras kesukuan, bukan di atas iman, ketakwaan kepada Allah, tidak akan diberkahi oleh Allah. Tidak akan dirahmati, yang akan terjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, fitnah yang akan berkecamuk di tengah-tengah mereka. Tapi yang dibangun di atas iman, ketakwaan kepada Allah, maka kita harapkan NU ini betul-betul akan dapat membersihkan dirinya kembali seperti pada masa Kiai Hashim Asy'ari. Begitu pula Muhammadiyah istiqamah di jalan Allah, meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mencontoh Rasulullah, dan jangan bermusuh-musuhan antara NU sama Muhammadiyah. Kita harapkan fastabiqul khairat, masing-masing berlomba-lomba dalam kebaikan. Bekerja sama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, selanjutnya sebagai penutup, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan imbalan syurga. Bayangin, jiwa kita, harta kita dibeli sama Allah dengan syurga. Kira-kira harganya tinggi nggak? Tinggi sekali. Tinggi. Ini bukan ganti rugi, ganti untung. Bahkan keuntungan tidak sebanding, ya, tidak dapat dibandingkan, dapat dikhayalkan. Jadi Allah berjanji untuk membeli dari orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan imbalan syurga, asal hati mereka untuk Allah. Perjuangan mereka untuk Allah, bangunan mereka juga untuk Allah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang, berperang di jalan Allah, mereka membunuh musuh-musuh mereka, bukan membunuh orang-orang yang berbuat kebaikan, membunuh musuh-musuh yang berbuat kejahatan. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka juga terbunuh. Yang mereka bunuh orang-orang yang zalim, ya, dan mereka terbunuh juga di jalan Allah karena mereka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil. Ini merupakan janji yang Allah sudah janjikan, tetapkan baik dalam kitab Taurat maupun Injil, wal Quran, dan juga kitab suci Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan siapakah yang lebih tepat janjinya dari Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka sambutlah dengan penuh rasa gembira perdagangan yang kalian lakukan bersama Allah dengan imbalan syurganya.
Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Itulah merupakan keberuntungan yang amat besar. Oleh karena itu saya berbicara secara pribadi kepada masyarakat NU, masyarakat Muhammadiyah, Persisnya dan lain-lainnya. Hendaknya betul-betul kita bersama-sama membersihkan, memperjuangkan kebenaran di atas segala-galanya. Begitu juga kepada Ahlus Sunnah maupun Syiah, dua nama yang tidak dikenal pada masa Rasul. Hendaknya coba bersihkan kefanatikan, ya. Bersihkan kefanatikan, ya. Tinggalkan semua hal-hal seperti yang merupakan sisa-sisa jahiliyah, tapi mari satukan hati kita, jiwa kita di jalan Allah. Jangan kita sembarangan berbicara, bermulut kotor, mencaci sana, mencaci sini, memaki sana. Orang yang beriman, akhlak mereka terlihat dari tutur kata maupun perilaku mereka. Kemudian kepada Rabithah Alawiyah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin. Seharusnya keturunannya juga mereka hidup berjuang, tujuannya rahmatan lil alamin. Tapi karena selama ini perjuangan mereka bukan untuk Allah dan rahmatan lil alamin, tidak mencontoh Rasulullah, rahmat keberkahan dari mereka dicabut. Oleh karena itu ketika, ini bukan cerita bohong, ini saya sampaikan melalui Rasil, karena Rasil tujuannya untuk betul-betul menyampaikan, mengumandangkan persatuan tanpa melihat golongan. Ketika pertama kali mereka merencanakan untuk membangun Rabithah Alawiyah, setelah berdirinya Al-Irsyad, mereka datang kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, yang merupakan tokoh di Bogor pada saat itu. Merupakan kakek dari Profesor Nagib di Malaysia. Mereka mengatakan bahwa kalangan non-Alawiyah sudah mendirikan Al-Irsyad. Kita mau dirikan Rabithah Alawiyah. Rabithah? Pada saat itu Habib Abdullah bin Muhsin mengatakan, jangan kalian lakukan, la taf'alu. Mahi Rabithah, bukan Rabithah persatuan, malah Rabithah akan membuat kalian mendekam. Kenapa? Karena pertama, bangunan ini bukan untuk Allah. Dibangun hanya untuk persaingan. Kedua, Allah utus Rasulnya sebagai rahmatan lil alamin. Begitu pula anak keturunannya, seharusnya mereka melanjutkan perjuangan Rasul. Tapi begitu terpenjara dalam wadah yang sempit, rahmat keberkahan, peran mereka langsung hilang. Akhirnya yang terjadi bukan kerukunan, bukan ikatan, malah wal'iyadzubillah terus kebencian, fitnah satu sama lain. Satu kelompok mendirikan Al-Irsyad, ya, dengan tujuan mereka. Kemudian kelompoknya mendirikan Rabithah Alawiyah, akhirnya menjadi korban Islam dan keindahan Rasulullah SAW yang membawa sunnah-sunnahnya. Ini saya sampaikan dengan berat hati karena menyangkut juga apa? Menyangkut diri saya. Pasti akan menimbulkan kebencian. Kalau mereka ingkar, wajar. Tapi kita ingin buktikan mana satu bangunan yang dibangun di atas ras dan suku yang akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Saya khawatirkan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam jurang api neraka. Oleh karena itu kita ingin lepaskan ikatan yang sempit ini, masuk ke dalam Rabithatul Ummah, Rabithah al-Ummah. Mereka menjadi pelopor-pelopor yang membawa rahmatan lil alamin, bukan lagi hidup dalam dunia yang sempit, wawasan yang sempit. Akhirnya bukan kebaikan yang mereka terima hanya kebencian dan permusuhan. Wal'iyadzubillah, kita bercuci tangan ya Allah dari semua hal-hal yang berbau fanatisme jahiliyah. Kami nyatakan diri kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami ingin betul-betul Engkau terima sebagai hamba-hambamu yang muslimin, sebagaimana nama yang Kau ridhai dan Kau berikan untuk hamba-hambamu yang Kau ridhai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama din. Selagi NU berjuang untuk Allah, bukan mengatasnamakan Allah. Selagi Muhammadiyah berjuang untuk Allah, bukan mengatasnamakan Allah. Begitu juga Persisnya, begitu juga Alawiyahnya dan lain-lainnya, begitu juga Jamaah Irsyadnya. Kalau mereka berjuang untuk Allah, Allah akan sambut dan Allah akan satukan hati mereka. Tapi kalau berjuang untuk kelompok golongan, untuk kebanggaan jahiliyah, tunggu penyesalan yang kita akan alami di hari kemudian nanti. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Totong. Baik Iwan dan Ahwan, dengan tadi uraian mengenai keindahan dan kemuliaan yang dibangun di atas keimanan,
akan langgeng dan memberi keberkahan kepada kita. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Tong. Baik, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Anis Malim, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.